Hai, kembali lagi bersama channel Black Face Club. Pagi ini saya ingin buat video trekking bersama Rose, dimana pada materi atau pelatihan pertama yang akan saya berikan adalah sand pad. Nah, apa itu sand pad? Sand pad itu adalah dimana kita menjejakkan kaki kita di rumput dengan ukuran kurang lebih mungkin 30 sampai 60 cm, 30-30 atau 60-60, dan meletakkan beberapa dog food di area tersebut. Biasanya saya hanya menggunakan mungkin 100 gram dari dog food untuk pada reward pada training di sandpad ini. Nah, sandpad ini adalah sebuah metode yang sudah lama sekali digunakan oleh para pemain IGP, dan mungkin sekarang ada beberapa trainer yang tidak menggunakannya lagi, tetapi saya masih menggunakannya sampai hari ini karena ini sangat krusial buat pendasaran dari pelatihan trekking ini. Nah, sandpad bukan berarti langsung mengajarkan anjing untuk membedakan area yang ada jejak kaki kita atau bau dari partikel-partikel badan kita yang jatuh ketika kita berjalan atau menginjak sesuatu dengan area yang tidak ada bau jejak kita. Hal ini pelan-pelan akan dikuasai anjing seiring dengan perjalanan latihan trekking ini. Jadi sandpad ini sebenarnya konsep dasarnya adalah mengajarkan anjing untuk makan di rumput. Karena ada beberapa anjing yang mungkin tidak mau makan di rumput atau sekedar memakan lalu tidak fokus lagi. Nah, disinilah fungsi dari pelatihan sandpad ini. Dan sandpad ini biasanya saya lakukan mungkin sekitar 3 atau 4 kali. Setelah dia paham dia harus makan di rumput, baru saya akan membuat latihan circle track. Nah, untuk materi atau tutorial dari sandpad dan lainnya ada saya upload, saya buat di playlist trekking. Linknya ada di bawah, di deskripsi di bawah ini. Teman-teman bisa lihat lebih detailnya lagi serta penjelasannya. Tapi saat ini saya juga akan coba memberikan sedikit demi sedikit penjelasan mengenai sandpad ini. Oke, kita lihat bagaimana saya memulai membuat jejak untuk sandpad ini. Jadi setelah saya membuat kotak tersebut dengan sedikit dog food di sana, saya tinggalkan mungkin sekitar 5 menit dulu, atau ya 5 menit lah biasanya. Setelah itu saya akan keluarkan anjing dan langsung mengarahkan anjing ke sandpad ini dengan perintah misalkan find, search, soup, dan lain-lain. Setelah anjing berada di sandpad, dan dia akan secara otomatis makan. Nah, di sini saat dia makan, saya tidak akan menggunakan perintah atau memberikan pujian apapun seperti good boy atau mungkin mengelus badannya, karena terkadang ada beberapa anjing yang saat kita elus badannya dengan maksud memberikan pujian, dia jadi terganggu sehingga dia mungkin akan melihat ke handler. Jadi yang saya lakukan hanya membiarkan dia makan, dan saya akan lihat begitu makanannya sudah mau habis, saya mulai taruh lagi sisa makanan ini. Dan endingnya, bagaimana cara mengakhirinya? Cara mengakhirinya adalah ketika makanan yang ada di sandpad tinggal sedikit, saya langsung ajak dia keluar, dengan tujuan supaya anjing akan berpikir bahwa masih ada makanan di sandpad tersebut, sehingga besok saat kita mulai latihan lagi, secara otomatis dia akan berpikir
bahwa ada makanan di sandpit, dan dia akan mulai melakukan tracking. Dan satu hal, saat kita menaruh makanan ini, usahakan jangan di depan muka anjing. Misalkan di muka anjing, jangan di depan sehingga dia melihat. Saat anjing membelakangi kita, kita taruh di sisi-sisi lain dengan tujuan, dengan harapan bahwa dia berpikir bahwa makanan ini keluar dari tanah, jadi bukan kita yang taruh. Oke teman-teman, mari kita lihat bagaimana saya mulai latihan sandpit ini dengan host.
Nah, jadi itu sekilas untuk trekking bersama Rose. Jadi di sana itu tadi masih ada sisa sedikit beberapa butir, lalu saya ajak dia untuk selesai. Jadi dia akan berpikir nantinya besoknya akan ada lagi makanan yang tersisa. Jadi besok saya akan buat sandpit lagi, tetapi di titik yang lain, bukan di titik yang sama. Dan saya taruh makanan sehingga besok ketika Rose mulai untuk trekking, dia akan berpikir bahwa ada makanan di sana. Contohnya ini contohnya saja ya. Misalkan hari ini besok di situ masih ada sedikit makanan, maka saya akan bawa ke titik yang besok, tinggal menunjukkan saja. Sedangkan besok itu sudah ada trek yang baru dan banyak makanan di sana. Kurang lebih seperti itu. Satu hal yang teman-teman perlu ingat juga, jangan buat sandpit atau area trekking di lapangan latihan obedient atau proteksi, karena takutnya untuk beberapa anjing ketika masuk ke lapangan obedient dia akan mulai mengendus ke bawah. Jadi buatlah titik area trekking ini di luar lapangan utama. Baik teman-teman, semoga bermanfaat sedikit sharing dari saya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Sampai ketemu lagi dengan pelatihan yang lain. Bye-bye.